Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata ala qulubil muslimin wal mu'minin wa ja'ala diyaqa ala qulubil munafiqin wal kafirin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala Muhammad al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bi taqwallah. Qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Hadirin jamaah salat Jumat hafizakumullah, marilah senantiasa kita meningkatkan takwa kita kepada Allah, mempertajam kesadaran ilahiyah kita, mempertebal, menambah sikap berserah diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, tidak ada manusia di dunia ini yang tidak membutuhkan rasa aman. Namun dalam realitas kehidupan, kesulitan, musibah, kondisi tak aman itu menjadi sesuatu yang mustahil untuk dihindari. Manusia memang hidup dalam serba dua hal, hidup dalam serba dua kemungkinan, antara siang dan malam, sehat dan sakit, antara aman dan tidak aman, bahkan antara hidup dan mati. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Quran surah Al-Ghafir 49. Dalam tafsir dijelaskan bahwasanya makna tersebut adalah bahwa pencipta segala yang berpasangan adalah zat yang tunggal, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sembahlah Allah. Artinya di balik keberpasangan setiap kondisi tersebut ada zat yang tunggal yang perlu disadari. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya tempat bergantung, satu-satunya yang untuk kembali dan juga berserah diri. Hadirin hafizakumullah, bahwasanya pada saat-saat ini, di awal tahun ini, negeri kita tercinta mengalami berbagai cobaan musibah, mulai dari gempa, kecelakaan, banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya. Dan yang perlu disikapi dari musibah ini adalah yaitu sikap istirja, mengembalikan segala sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengembalikan segala kepada Zat yang maha memiliki bumi, langit, dan segala isinya adalah milik Allah. Maka Allah berhak mau menjadikannya seperti apa. Bahkan seandainya seluruhnya akan diluluh lantakkan, sungguh manusia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Namun demikian, manusia juga harus bermuhasabah. Manusia harus introspeksi diri. Apakah musibah yang dia terima merupakan ujian dari Allah, atau peringatan, atau yang lainnya, sehingga manusia lebih berhati-hati dalam menjaga amanah, yaitu alam semesta beserta isinya ini. Zuharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran surah Al-Rum
Imam Jalaluddin dalam tafsir Jalalain menjelaskan bahwa saya dimaksud bima kasabat aydin nas, karena perbuatan manusia itu adalah dengan arti minal ma'asi, yaitu kemaksiatan. Artinya bahwa kerusakan di bumi ataupun di langit, kerusakan di darat atau di laut itu timbul karena ulah manusia, persisnya karena maksiatnya diperbuat oleh manusia. Kemaksiatan di sini tentu bukan hanya sekedar berbentuk pelanggaran atas norma halal dan haram yang biasa kita dengar seperti minuman keras, mencuri, berzina, dan sejenisnya. Selain berkenaan dengan urusan yang private tersebut, kemaksiatan juga bisa berupa dosa yang berhubungan dengan sesama manusia, dengan masyarakat, dosa yang berhubungan dengan lingkungan. Maka karena dengan merusak alam secara tidak langsung telah mengurangi keseimbangan alam, maka merusak lingkungan itu juga termasuk bagian daripada kemaksiatan. Perbuatan fasad, berbuat kerusakan menuju kepada kehancuran, itu adalah melanggar daripada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanah longsor bisa jadi sebab adanya penebangan pohon yang tidak teratur, yang brutal, yang tidak memperhatikan lingkungan. Banjir bisa dipicu oleh penyumbatan saluran air, oleh pembuangan sampah yang tidak pada tempatnya. Endapan-endapan di sungai yang menjadikan sungai tersebut menyempit dengan berbagai macam hal. Bisa jadi karena pembangunan yang tidak memperhatikan dampaknya, atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang dengan seenaknya saja membuat karya atau bangunan atau apapun di tepian sungai yang tidak memperhatikan dampak apa yang akan terjadi. Jamaah sholat Jumat hafidhakumullah, orang yang berilmu dan beriman akan menjadikan musibah sebagai momentum untuk meningkatkan diri, meningkatkan kebaikan, baik itu kebaikan tertuju kepada Allah maupun kebaikan yang tertuju pada lingkungan itu sendiri atau kepada sesama makhluk. Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yusib min rawahul Bukhari." Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan memberikan musibah atau cobaan. Hadis riwayat Bukhari. Segala musibah yang menimpa menjadi alat untuk berzikir dan muhasabah diri, sehingga manusia dapat mengambil sisi positif dari segala apapun yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Bukan sebaliknya, bukan saling menghujat, bukan malah mengeluh, bukan saling menyalahkan, apalagi menyalahkan kondisi, menyalahkan cuaca. Naudzubillah. Rasulullah pernah memperingatkan, wala tasubur riha, jangan engkau mencaci angin. Mencaci angin saja kita tidak diperbolehkan, apalagi makhluk yang lain. Jangan sampai kita menyalahkan hujan, mencaci maki hujan, mencaci maki cuaca. Sungguh semuanya itu, hujan, air, angin, apapun yang ada di muka bumi, mereka hanya taat melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah, maka marilah kita benar-benar menjadikan musibah sebagai pembenah hidup, sebagai bahan membenahi diri dan lingkungan agar tercipta kehidupan yang lebih baik, agar tercipta kehidupan yang aman dan tentram. Sebagaimana para pendahulu kita, para nabi dan rasul, para ashabikun al-awwalun, para salafiyun, orang-orang terdahulu yang bisa kita ambil kisah hidupnya, di mana mereka hidup dalam berbagai macam kesulitan, hidup dalam berbagai macam kondisi yang sungguh sangat menguji keadaan mereka, tapi justru kondisi-kondisi itu menjadikan dirinya semakin taat kepada Allah, sehingga semakin mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjelma menjadi makhluk yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jemaah rahimakumullah, selain dari kebaikan-kebaikan, kesabaran dalam menerima musibah adalah cara Allah menghapuskan dosa-dosa.
ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin hatta syaukata yashaqura illa kafarallahu biha min khatayahu, rawahu al-Bukhari. Tidak ada yang menimpa seorang mukmin dari kelelahan, penyakit, kesusahan, kesedihan hingga duri yang menusuk tubuhnya kecuali Allah menghapus kesalahan-kesalahannya. Hadis riwayat Bukhari. Maka yang ditekankan di sini adalah dalam konteks musibah adalah kesabaran dalam menghadapinya. Memang di kalangan ulama ada beberapa perbedaan dalam memahami hal ini. Apakah kesabaran atau musibah itu sendiri yang menyebabkan terhapusnya dosa-dosa? Maka dalam hal ini, dalam Irsyadul Ibad, Syekh Izzuddin bin Salam menjelaskan sesungguhnya musibah yang menimpa orang mukmin tidak mengandung pahala, sebab musibah bukanlah atas usahanya. Akan tetapi pahala itu terletak pada kesabaran atas musibah tersebut. Namun dijelaskan berikutnya bahwa musibah adalah pelebur dosa, sekalipun orang mukmin yang ditimpanya tidak sabar, sebab tidak ada syarat bagi pelebur dosa untuk diusahakan oleh seorang mukmin. Maka berdasarkan penjelasan tersebut dapat kita pahami bahwa apapun bentuknya musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah cobaan dari Allah untuk makhluknya yang di dalamnya mengandung maksud dan tujuan yang baik. Tinggal bagaimana manusia itu mensikapinya. Apakah manusia mensikapi musibah tersebut dengan sabar atau justru dengan ingkar menguji? Maka itulah yang patut kita pahami sebagai insan yang beriman, bahwa cobaan kadang dapat meninggikan derajat manusia. Cobaan dapat meningkatkan derajat seorang muslim di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tanda bahwa Allah semakin menyayangi dirinya dan semakin tinggi kualitas imannya. Semakin berat pula ujiannya. Namun ujian terberat akan dibalas dengan pahala yang besar pula. Sehingga kewajiban kita adalah bersabar. Sabar ini merupakan tanda keimanan dan kesempurnaan tauhid seseorang. Dari Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdihi al-khaira, ajjala lahu al-uqubata fid dunya, wa idza aradallahu bi 'abdihi syarra, amsaka 'anhu bi dhanbihi hatta yuwaffi bihi yaumal qiyamah." Jika Allah menginginkan kebaikan pada hamba, Dia akan segerakan hukumannya di dunia. Jika Allah menghendaki kejelekan padanya, Dia akan mengakhirkan balasan atas dosa yang ia perbuat hingga akan ditunaikan pada hari kiamat kelak. Hadis riwayat ini. Juga hadis berikutnya masih dari Anas bin Malik, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna 'indamal jazaa'i ma'a 'indamil bala, wa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ridha, wa man sakhita falahu sukhط." Sesungguhnya pahala besar karena balasan untuk ujian yang berat. Sungguh jika Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan menimpakan ujian untuk mereka. Barang siapa yang ridho, maka ia yang akan meraih ridhonya Allah. Barang siapa yang tidak suka, maka Allah pun akan murka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadirin jamaah Jumat, alhamdulillah. Maka dalam kedua sabda Rasulullah SAW tersebut mengandung beberapa hal. Yang pertama yaitu musibah yang berat, baik itu dari segi kualitasnya atau segi kuantitasnya, akan mendapat balasan pahala yang besar. Yang kedua, tanda Allah cinta. Allah akan menguji hambanya dan Allah akan mengetahui keadaan hambanya. Kemudian kata Luqman, seorang salih kepada anaknya, "Ya bunayya, adh-dhahabu wal fiddah yukhtabaran bin-nar wal mu'minu yukhtabaru bil bala." Wahai anakku, ketahuilah bahwa emas dan perak ditempa, diuji keampuhannya dengan api,
sedangkan seorang mukmin diuji dan juga ditempa dengan ditimpakannya musibah. Yang ketiga, siapa yang ridho dengan ketetapan Allah, ia akan meraih ridho dan juga mendapatkan pahala yang besar. Dan barang siapa yang tidak suka dengan ketetapan Allah, ia akan mendapatkan siksa yang pedih. Dan yang kelima, cobaan dan musibah dinilai sebagai ujian bagi wali Allah, bagi hamba Allah yang beriman. Lalu jika Allah menginginkan kebaikan pada hamba, Dia akan segerakan hukumannya di dunia dengan diberikan musibah yang ia tidak suka, sehingga ia keluar dari dunia dalam keadaan bersih dari dosa. Dan berikutnya, jika Allah menghendaki kejelekan padanya, Ia akan mengakhirkan balasan atas dosa yang ia perbuat hingga akan ditunaikan pada hari kiamat kelak. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah. Maka dalam dua hadis tersebut mengandung sebuah dorongan untuk bersikap sabar dalam menghadapi musibah setelah terjadi, dan tidak ada maksud di sana untuk meminta musibah datang, karena ada larangan meminta semacam ini. Memang dalam kesabaran ketika menghadapi musibah tersebut terdapat pahala yang besar. Di dalam musibah yang menimpa manusia, yang menimpa seorang mukmin, di situ ada kafarat, di situ ada penghapusan dosa-dosa. Tapi kita tidak boleh meminta musibah, tidak boleh meminta dicoba dengan musibah supaya kita bisa diampuni oleh dosa Allah Subhanahu wa taala. Bukan termasuk dalam hadis tersebut, tetapi di situ adalah anjuran, dorongan untuk senantiasa bersabar dalam menghadapi musibah apapun yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu musibah, bencana atau yang lainnya, atau yang terjadi di negeri kita, yang terjadi terhadap saudara-saudara kita, yaitu yang tertimpa musibah banjir, baik tetangga kita di Tanggulangi, di belahan pulau yang lain, terkena tanah longsor, gempa dan lain sebagainya. Justru di balik adanya musibah-musibah tersebut, hikmah di baliknya bisa mengetuk hati kita, sesama mukmin, sesama muslim yang bersaudara, timbul rasa cinta dan kita. Maka kita pun juga saling tolong menolong, saling menyatu, ukhuwah kita semakin kuat. Maka disitulah tinggal bagaimana kita mensikapi apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa mengambil momentum ini, kita bisa memanfaatkan apa yang telah ditimpakan kepada saudara kita, bahkan kepada kita sendiri, dengan sikap yang baik, dengan sikap yang sesuai dengan perintah Allah, maka Allah pun juga akan menjanjikan ridhonya kepada kita, dan kita menjadi makhluk yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tatkala kita menolak, tatkala kita tidak bisa menerima, tidak sabar, mengeluh, dan malah mencaci maki dengan kondisi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak lain hanya murkalah yang akan kita terima sebagai hamba kita. Hadirin jamaah rahimahumullah. Maka dengan demikian, musibah adalah sarana untuk mengingat sang pemberi musibah, upaya untuk meningkatkan kualitas iman kita, yang pada akhirnya menumbuhkan rasa cinta yang mendalam kepada Allah setelah merasakan kenikmatan di balik musibah yang menimpanya. Masya Allah yang senantiasa memberikan yang terbaik untuk makhluknya. Semoga kita senantiasa dijadikan orang-orang yang mampu bersabar, mampu ridho dalam menghadapi segala musibah yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hilangnya musibah berbekas pada kebahagiaan, baik untuk di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Semoga Allah memberi kita taufik dan bersabar ketika kita menghadapi musibah. Wallahu muwaffiq. Barakallahu fi wa lakum bil Qur'anil karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwas samii'ul 'aliim. Wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal 'azim innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina
ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Hadirin jamaah salat Jumat hafizahumullah. Maka cobaan, ujian untuk peringatan dari Allah Subhanahu wa taala berupa musibah tersebut, yaitu bima kasabat aydina, merupakan sesuatu yang ditimpakan kepada manusia yang dimana itu adalah akibat daripada kemaksiatan dan kerusakan yang telah diperbuat oleh manusia. Maka marilah satu-satunya jalan supaya kita terhindar dan kita memohon supaya dijauhkan dari hal-hal tersebut dan dapat menikmati kehidupan yang aman, tentram dan sejahtera, yaitu tidak lain satu-satunya jalan adalah dengan mengikuti dan menuruti semua petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Maka dalam berbagai segi kehidupan kita senantiasa tunduk dan terarah mengikuti apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah yang melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa segala doa, segala istighatsah yang dilakukan umat manusia, segala istighfar yang dilakukan oleh seorang hamba supaya bisa keluar dari segala musibah tidak akan dikabulkan oleh Allah kecuali seorang muslim tersebut secara sungguh-sungguh benar-benar menjalankan apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa amar bil ma'ruf dan juga nahi anil munkar, sehingga tidak ada lagi tindakan kerusakan, tidak ada manusia yang berbuat fasad, tidak ada lagi manusia yang berbuat merusak lingkungan, baik itu lingkungan hidupnya, lingkungan di masyarakatnya, sesama manusia terhadap alam semesta ini. Sehingga disitulah dengan al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar semuanya hidup dengan teratur. Maka itulah yang selalu kita usahakan, semoga kita terhindar dari musibah yang akan ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala kita tertimpa dengan musibah tersebut, maka tidak lain jalan keluar satu-satunya adalah bersabar, ridho terhadap musibah, dan menjadikan momentum cobaan dari Allah sebagai sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, sebagai sarana untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita senantiasa bermunajat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rasulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Walhamdulillahi rabbil